Episode 26. Tidak peduli siapa orangnya, ketika mereka melihat bahan utama untuk menyempurnakan fondasi bangunan dan, di alun-alun kota, masing-masing buah yang mendalam bernilai setidaknya ratusan jin batu roh kelas rendah, seperti kubis yang ditanam di seluruh ladang, visi, mereka akan seperti Yang Chen, terkejut dan tercengang, tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Alasan mengapa fondasi bangunan dan sangat berharga adalah karena produksi buah yang sangat langka, sulit untuk membalas dendam dengan uang. Seorang alkemis yang brilian, dengan buah yang mendalam, paling banyak dapat memurnikan dua dan fondasi bangunan, yang juga menyebabkan tingginya harga dan fondasi bangunan. Namun, di depan Yang Chen, sekilas, setidaknya ada puluhan hektar, semuanya ditanami buah yang sangat besar. Selain itu, dia tidak tahu metode apa yang digunakan Dewa Gunung, tetapi buah misterius yang sulit tumbuh dan sulit bertahan hidup, semuanya tumbuh subur dengan dedaunan. Di puncak setiap pohon, ada buah yang misterius berwarna merah cerah, seperti lentera merah kecil. Begitu banyak buah yang mendalam, saya khawatir jumlahnya puluhan ribu. Yang Chen tidak dapat membayangkan, dengan buah yang mendalam ini, berapa banyak dan fondasi bangunan yang dapat dimurnikan. Jika begitu banyak building foundation dance yang muncul di alun-alun kota, berapa banyak building foundation expert yang dapat diciptakan. Dengan rentangan tangannya, Yang Chen mengambil buah yang mendalam di sisi tangannya, meletakkannya di depan matanya dan dengan hati-hati melihatnya. Buah yang mendalam ini, dibandingkan dengan yang pernah dilihat Yang Chen sebelumnya, setidaknya 3 kali lebih besar, yang biasa hanya seukuran stroberi, tetapi di tangan Yang Chen, ukurannya sebesar apel, memegangnya di dalamnya, tangannya, dia bahkan bisa merasakan tekanan yang berat. Buah yang sangat besar ini hampir pasti, semuanya berusia lebih dari 1000 tahun, dengan cara ini, efek obatnya hampir bisa menjadi lebih kuat 10 kali atau bahkan 100 kali lipat. Tapi, apakah ini benar-benar buah yang sangat besar? Melihat buah yang mendalam yang berwarna merah cerah dan lembut ini, Yang Chen tampaknya memiliki nafsu makan yang besar. Tanpa pikir panjang, Yang Chen memasukkan buah di tangannya ke dalam mulutnya, dan menggigitnya. Rasa asam yang familiar langsung memenuhi mulutnya, membuat fitur wajah Yang Chen menjadi asam seperti bola. Ini adalah rasa dari kulit buah yang mendalam, tidak buruk sama sekali. Rasa yayasan bangunan dan sangat tidak enak karena alasan ini. Namun, Yang Chen masih perlu memastikan, setelah memuntahkan kulitnya, dia menggigit lagi, menggigit seluruh kulit, memperlihatkan inti merah seukuran stroberi. Menyentuh lembut inti buah dengan ujung lidahnya, rasa manisnya langsung membuat Yang Chen merasa segar. Ya, inilah rasanya. Setelah memastikannya, Yang Chen menggigit inti buahnya, mengunyahnya beberapa kali dan menelannya ke dalam perutnya. Dalam kehidupan sebelumnya, bagaimana Yang Chen rela memuntahkan kulit setebal itu? Meski rasanya tidak enak, itu tetap merupakan bahan penting untuk alkimia. Meskipun intinya adalah bagian terpenting, kulit asamnya mengandung setidaknya 20% efek obat dan 30% kekuatan spiritual. Terlepas dari alkemis mana, ketika menyempurnakan building foundation dan, tidak akan mau memisahkan kulitnya. Sekalipun rasanya asam, tetap perlu dimanfaatkan sebaik-baiknya. Tapi sekarang, di hadapan setidaknya puluhan ribu buah yang mendalam, Yang Chen akhirnya bisa merasakan rasa murni dari buah yang mendalam. Jusnya yang manis, ditambah dengan teksturnya yang empuk, sungguh kelezatan yang langka. Setelah memakannya, sebenarnya ada perasaan ingin lebih. Namun, Yang Chen juga tahu bahwa buah yang sangat besar ini tidak mudah untuk dimakan. Setelah memuaskan nafsu makannya, Yang Chen mulai menyempurnakan kekuatan obat kuat yang terkandung di dalam intinya. 5 metode budidaya 5 elemen yang mulai beredar pada saat yang sama, dibagi menjadi 5 arah, dengan liar menyerap kekuatan spiritual buah yang mendalam. Buah yang sangat besar, yang telah tumbuh selama ribuan tahun di kebun obat, seperti golden dan yang berapi-api, yang terus-menerus melepaskan kekuatan obat. 5 jenis metode budidaya dibuka, 5 kekuatan spiritual yang kuat dengan cepat memasuki meridian Yang Chen, mengikuti 5 rute metode budidaya, mulai beredar. Di bawah rangsangan 5 elemen, kekuatan spiritual ini mulai tumbuh perlahan. Setelah beberapa saat, Yang Chen merasakan kekuatan spiritual penuh memenuhi meridiannya. Kekuatan spiritual yang besar mulai mengalir di sepanjang meridian Yang Chen, mengalir deras ke anggota tubuh dan tulangnya. Pada akhirnya, meridian seluruh tubuh Yang Chen, dipenuhi dengan 5 kekuatan spiritual yang kuat. Namun kekuatan obat dari buah yang mendalam belum sepenuhnya larut, dan masih terus melepaskan kekuatan spiritual. Building foundation dan digunakan setelah Key Refining Large Success, untuk menyerang foundation building foundation. Kekuatan spiritual yang terkandung di dalamnya cukup untuk mendukung ahli Key Refining Large Success untuk menyerang foundation building foundation beberapa kali. Saat ini, Yang Chen hanya berada di lapisan pertama pemurnian Qi, tetapi segera kekuatan spiritualnya telah meningkat hingga batas lapisan pertama pemurnian Qi. Jika itu terjadi di kehidupan sebelumnya, Yang Chen pasti akan menggunakan kekuatan spiritual yang kuat ini untuk menyerang lapisan kedua pemurnian Qi. Namun sekarang, Yang Chen hanya mengolah metode budidaya 5 elemen Yang, dia belum mulai mengolah metode budidaya 5 elemen Yin, dia tidak ingin Yin dan yang miliknya tidak seimbang. Dengan tergesa-gesa, Yang Chen mulai membalikkan 5 elemen, dia tahu bahwa metode budidaya 5 elemen Yang, perlahan-lahan mulai mengkonsumsi lebih banyak kekuatan spiritual. Pembatasan 5 elemen,
Kebenaran yang sangat dangkal, 5 atribut kekuatan spiritual yang berbeda, semuanya bertemu musuh bebuyutannya masing-masing. Kekuatan spiritual yang bergejolak mulai menjadi seperti batu kilangan dikebalikan dari metode budidaya 5 elemen yang perlahan-lahan dikonsumsi. Meski begitu, kekuatan obat dari buah yang mendalam, membuat Yang Chen menghabiskan setengah hari penuh perlahan-lahan dikonsumsi. Yang mengejutkan Yang Chen adalah, setelah metode budidaya 5 elemen terbalik, kekuatan spiritual dikonsumsi secara gila-gilaan, tetapi pada tahap selanjutnya, hanya ada 1 dari 5 elemen kekuatan spiritual, dan tidak peduli apa, itu tidak dapat dihilangkan. Yang Chen memberikan perhatian khusus pada 5 elemen kecil kekuatan spiritual yang tersisa, dan segera terkejut menemukan bahwa 5 elemen murni dari kekuatan spiritual ini, setelah kekuatan spiritual ditempa, tampaknya menjadi lebih kental dan murni. Kualitasnya kekuatan spiritual ini, lebih dari 5 kali lipat kekuatan spiritual sebelumnya. Seni rahasia 5 elemen yin yang agung, budidaya 5 elemen, meningkatkan kekuatan spiritual, metode budidaya terbalik, mengkonsumsi kekuatan spiritual, memurnikan dan memurnikan, apapun budidayanya, akan ada manfaat yang besar. Inilah yang baru saja ditemukan oleh Yang Chen. Dan Yang Chen juga menemukan satu hal, kebalikan dari metode budidaya 5 elemen, bahkan dapat menyembunyikan kultivasinya sendiri, ini adalah manfaat lain yang membuat Yang Chen sangat gembira. Dengan cara ini, rencananya untuk menyelinap ke dalam sekte tersebut, menjadi lebih percaya diri. Kekuatan obat dari inti buah yang mendalam telah habis, dan Yang Chen juga berhenti. Di meridian tubuh masih ada sedikit rasa kenyang, seluruh badan terasa panas, namun seolah baru saja berada di sauna yang nyaman. Mulutnya masih penuh aroma, rasa unik dari inti buah yang mendalam masih ada di benak Yang Chen. Yang ini turun ke perut, budidaya, dan badan terasa sangat nyaman. Dengan hembusan nafas yang ringan, bahkan tercium wangi langsung dari mulut hingga ke perut, membuat orang mau tak mau berlama-lama menikmati rasa nikmat yang langka ini, seperti sejenis wine hingga sedikit diminum. Sepertinya buah ini paling enak dimakan tanpa kulit. Yang Chen memandangi buah yang mendalam yang tak ada habisnya, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas yang membuat banyak orang ingin menghajarnya. Episode 27. Setelah berjalan melewati ladang pengobatan buah suanyang ini, Yang Chen melihat pemandangan lain setelah beberapa langkah. Kali ini, bukan lagi sejumlah besar bahan obat, tetapi beberapa bahan obat yang tersebar di gunung. Dalam bidang kedokteran ini, terdapat perbedaan topografi dan bahkan kondisi cuaca yang berbeda sesuai dengan kebutuhan bahan obat yang berbeda. Singkatnya, ini adalah yang paling cocok untuk pertumbuhan bahan obat ini. Meskipun bahan obat ini sedikit, Yang Chen melihat sekilas setidaknya 3 tanaman ginseng dengan daun kelas 6. Meskipun hanya terlihat di tanah dan hanya daun kelas 6 yang terlihat, akar di bawahnya tidak dapat dilihat, tetapi Yang Chen hampir dapat menyimpulkan dengan pengalaman 10.000 tahunnya bahwa ginseng di bawah setidaknya berusia 2.000 tahun. Artinya, ketika ketiga ginseng ini ditransplantasikan ke bidang pengobatan, ginseng tersebut sudah berumur 1.000 tahun. Setelah ribuan tahun dipelihara di bidang pengobatan, diperkirakan ketiga ginseng ini akan menjadi minuman beralkohol. Jika seseorang ingin memasuki jajaran master tahap jidan di tahap dasar, jika seseorang memiliki pil keberuntungan yang dimurnikan dengan ginseng berusia 1.000 tahun, peluangnya akan meningkat setidaknya 30%. Dan ketiga ginseng ini cukup bagi Yang Chen untuk memurnikan 3 pil alam. Pada saat itu, apakah tuannya atau kakak laki-lakinya yang ingin menerobos, mereka dapat menggunakannya untuk meningkatkan peluang mereka. Di kawasan ini masih terdapat 4 buah notwit dan 7 buah Ganoderma lucidum yang berukuran lebih besar dari batu giling. Belum lagi yang lainnya, ginseng, notwit, dan Ganoderma lucidum ini saja sudah tak ternilai harganya. Begitu dia melihat keempat notwit yang berusia lebih dari 2.000 tahun ini, Yang Chen teringat formula pil penampilan yang dia dapatkan dari Chang E. Salah satu bahan utamanya adalah notwit berumur 1.000 tahun. Semakin baik usianya, semakin baik pula efek obatnya. Agaknya, selama Yang Chen mengeluarkan pil penampilan, itu pasti akan membuat para wanita di dunia kultivasi menjadi gila. Belum lagi Ganoderma lucidum, meski Ganoderma lucidum sangat umum, namun Ganoderma lucidum yang berumur lebih dari 2.000 tahun merupakan harta karun yang langka. Dalam kasus cedera serius, selama pil Ganoderma lucidum, pil tersebut dapat mengobati cedera internal dan eksternal apapun di bawah tahap Yuanying, dan hampir dapat digambarkan sebagai menghidupkan kembali orang mati. Di arah lain, terdapat petak besar Poria kokos, rumput abadi, Seven Spirit Fat, Panax noto ginseng, Gastrodia elata, dan Angelica sinensis. Skala setiap petak tidak kalah dengan buah yang misterius. Meskipun itu hanya bahan obat biasa, umurnya setidaknya 1.000 tahun. Tidak peduli jenis pil obat apa yang dimurnikan, efek obatnya akan meningkat setidaknya beberapa kali lipat. Yang Chen dapat memikirkan tanaman biasa atau bahan obat apapun, tetapi dia dapat menemukan hampir semuanya di sini. Setelah 1.000 tahun diberi nutrisi dari kekuatan spiritual, bahkan benih plantago yang paling biasa pun telah menjadi barang bagus yang luar biasa. Menghadapi akumulasi yang begitu besar, Yang Chen hanya bisa tercengang. Tidak mengherankan jika sekte yang memperoleh kebun ramuan di kehidupan sebelumnya tiba-tiba menjadi begitu kuat. Dengan banyaknya bahan obat yang sudah tua, berapa banyak pil bermutu tinggi yang dapat mereka saring? Berapa banyak ahli yang bisa mereka asuh? Bahkan jika Yang Chen tidak perlu melakukan apapun, dia bisa menjadi jutawan hanya dengan menjual ramuan ini. Sayangnya, dengan tingkat Qi Yang Chen, bahkan jika dia ingin meramu dans, itu tidak mungkin.
Kekuatan spiritualnya tidak mampu menopang konsumsi kekuatan spiritual yang diperlukan untuk meramu dans. Paling tidak, dia akan mampu membuat dans yang paling sederhana ketika dia berada di pemurnian Qi tingkat kelima. Di hadapan taman yang penuh dengan bahan obat, satu-satunya hal yang bisa dilakukan Yang Chen adalah memakan buah yang misterius yang rasanya cukup enak mentah dan menggunakan teknik 5 elemen yin dan yang untuk meningkatkan dan memadatkan kekuatan spiritualnya. Yang Chen sekarang sangat kagum atas keputusannya untuk mengambil alih kebun herbal terlebih dahulu. Dengan begitu banyak sumber daya berharga, jika ditemukan oleh orang lain, Yang Chen mungkin akan tega mati. Untungnya, botol pemurnian yang mengendalikan kebun ramuan kini ada di tangan Yang Chen, jadi tidak perlu khawatir. Sambil berpikir, Yang Chen menghilang dari kebun ramuan dan botol pemurnian muncul di tangannya sekali lagi. Saat dia hendak menyimpannya, hatinya tiba-tiba bergerak. Dia sekali lagi menggunakan teknik untuk menyimpan kebun ramuan dan meraihnya ke arah langit. Istana besar itu tiba-tiba mulai menyusut dan dengan cepat berubah menjadi penutup kecil yang cukup untuk menutupi mulut botol pemurni. Adapun bentuk tutupnya adalah kubah. 49 pedang terbang yang membentuk formasi pedang terus-menerus berenang di atas tutupnya seperti 49 ikan kecil yang gesit. Formasi pedang yang bisa membunuh ahli tahap Nas Chen Sol membuat Yang Chen ngiler karena hasrat. Sayangnya, budidayanya terlalu rendah. Belum lagi formasi pedang, bahkan jika dia diberi pedang terbang, Yang Chen tidak akan bisa menggunakannya. Dia hanya bisa melihatnya dengan mata serakah. Untungnya, barang-barang ini sudah dikumpulkan oleh Yang Chen. Meskipun dia hanya bisa melihatnya dan tidak bisa menggunakannya, itu tetap membuat Yang Chen sangat bahagia. Botol pemurnian dan tutupnya membentuk dunianya sendiri, termasuk taman ramuan dan formasi pedang pelindung. Sejak saat itu, kebun herbal Gunung Xiangyang mempunyai pemilik. Setelah menyimpan botol pemurnian dan tutupnya, sosok Yang Chen segera muncul di Gunung Xiangyang. Pohon yang awalnya disamarkan telah menghilang dan Yang Chen berdiri di tempat yang sama, memegang botol pemurnian di tangannya. Sepertinya dia masih tenggelam dalam kebun herbal berskala besar dan tidak mampu melepaskan diri. Bahkan sekarang, Yang Chen masih tidak percaya bahwa kekayaan dan sumber daya sebesar itu telah jatuh ke tangannya. Jika dia memiliki hal-hal ini di kehidupan sebelumnya, dia tidak akan menyinggung penjahat hanya karena satu buah cinabar dan menyebabkan serangkaian bencana. Memikirkan hal ini, pikiran Yang Chen terlintas kembali ke mata indah tuannya saat dia menatapnya sebelum kematiannya. Kemudian, adegan tuannya menyerahkan pedang Bright Rai kepadanya muncul lagi, menyebabkan Yang Chen merasakan kehangatan yang tak terbatas. Menundukkan kepalanya untuk melihat botol pemurni dan tutup di tangannya, Yang Chen merasakan sensasi asli dari botol pemurni. Ia akhirnya memastikan bahwa dirinya memang telah memperoleh kekayaan paling menggiurkan di dunia ini. Dengan santai memasukkan botol pemurnian dan tutupnya ke dalam cincin kebajikannya, hati Yang Chen akhirnya tenang. Di dunia fana, mustahil bagi siapapun untuk mencuri barang-barang Yang Chen dari cincin kebajikan miliknya. Bahkan jika seorang ahli bisa membuka tas Qiankun milik orang lain, mustahil bagi mereka untuk membuka token pengadilan surgawi. Harta karun ini telah sepenuhnya mengubah nama keluarga mereka menjadi Yang. Memikirkan sesuatu di dalam hatinya, pikiran Yang Chen bergerak, dan tumpukan besar tulang binatang tiba-tiba muncul di tanah, menutupi hampir seluruh hutan pegunungan. Tulang-tulang biasa ini tidak lagi berguna bagi Yang Chen, jadi Yang Chen langsung melemparkannya bersama dengan tulang-tulang orang serakah itu ke Gunung Xiangyang. Adapun kapan seseorang akan menemukannya, Yang Chen tidak peduli. Menghitung waktunya, itu sudah dekat dengan hari di mana Istana Chunyang di kehidupan sebelumnya akan menerima seorang murid. Jika dia berangkat dari sini dan menghitung jarak dan waktu, Yang Chen bahkan akan punya waktu untuk mengunjungi orang tuanya sekali, dan kemudian pergi ke Istana Chunyang untuk menjadi murid. Setelah mengambil keputusan dalam sekejap, Yang Chen memulai perjalanannya. Ini akan menjadi jalur kultivasi yang benar-benar baru, sangat berbeda dari kehidupan sebelumnya. Satu-satunya kesamaan adalah Yang Chen akan tetap menjadi murid gurunya. Tuan, tunggu aku datang. Episode 28. Rumah keluarga yang dihiasi dengan lentera dan pita, dan itu adalah pemandangan yang penuh kegembiraan. Dari tuan keluarga yang hingga penduduk desa dan penyewa di istana, mereka semua tampak bahagia. Tuan muda dari keluarga yang telah jauh dari rumah selama lebih dari setengah tahun, bergegas kembali mengunjungi orang tuanya 2 hari lalu. Tuan dan nyonya keluarga yang sangat senang hingga mereka hampir melompat. Selain bahagia, penduduk desa dan penyewa semuanya mendapat hadiah kecil, dan semua orang bergembira. Tentu saja, Yang Chen tidak akan memberitahu orang tuanya apa yang akan dia lakukan, tetapi dia masih meninggalkan orang tuanya setidaknya 50 jimat dari berbagai jenis. Semua jimat ini dipelihara oleh Yang Chen dengan seni rahasia budidaya harta karun semesta. Asalkan robek, bisa digunakan untuk menyerang, dan digunakan untuk melindungi orang tuanya. Tentu saja Yang Chen tidak akan lupa memberitahu mereka bahwa dalam 1 atau 2 tahun ke depan, dunia akan berada dalam kekacauan. Di daerah pegunungan ini, dia telah meletakkan lusinan jimat psikedelik di lebih dari selusin arah. Selama orang luar memasuki area ini, mereka akan pusing, berhalusinasi, dan tanpa sadar meninggalkan arah manor. Setidaknya di masa kekacauan ini, tidak ada yang bisa mengganggu kehidupan damai di sini. Meskipun jimat psikedelik Yang Chen berada pada level rendah, setelah dipupuk oleh seni rahasia budidaya harta karun semesta, efektivitasnya meningkat pesat. Kekuatan spiritual menghilang dengan sangat ringan.
Bahkan jika Master Alam Jin dan lewat di atas, dia hanya akan melihat hutan tandus di sini, dan tidak akan menemukan istana yang makmur, kecuali dia terjun ke dalamnya. Namun, jika dipikir-pikir, mengapa ahli seperti itu menyerang sekelompok manusia biasa? Rumah keluarga yang secara alami akan aman dan sehat. Untuk merawat tubuh orang tuanya, Yang Chen berusaha sekuat tenaga. Saat ini, dia tidak dapat memurnikan pil obat, tetapi pil pemurnian tubuh yang diberikan kepadanya oleh peri si berguna. Sesuai dengan namanya, selain merangsang akar spiritual, pil pemurni tubuh juga dapat melemahkan tubuh. Bagi manusia, ini adalah hal baik yang langka. Yang Chen membagi pil pemurnian tubuh menjadi dua dan memberikannya kepada kedua tetua. Tidak mungkin lagi bagi mereka untuk merangsang akar spiritual dengan meminum pil pemurni tubuh saat ini, tetapi hal itu membuat tubuh orang tua Yang Chen lebih kuat setelah diberi nutrisi oleh kekuatan obat. Daun buah yang sangat besar dipilih dengan cermat oleh Yang Chen. Setelah ditumis dengan metode oseng teh, diberikan kepada orang tuanya sebagai minuman teh sehari-hari. Daun buah yang misterius mengandung sejumlah kecil kekuatan spiritual, yang cocok untuk diserap manusia secara perlahan. Jika mereka sering meminum teh ini, kedua tetua itu pasti tidak akan sakit dan hidup lebih lama. Setelah menenangkan orang tuanya sekali lagi, Yang Chen meninggalkan rumahnya sekali lagi. 2 bulan kemudian, orang-orang Yang Chen sudah muncul di Gunung Meiqing, tempat gerbang gunung Istana Chunyang berada. Begitu dia melangkah ke kaki Gunung Meiqing, pemandangan familiar memasuki mata Yang Chen satu persatu. Kenangan indah dari kehidupan sebelumnya juga muncul di benak Yang Chen dari waktu ke waktu bersama dengan pemandangan yang akrab ini. Masih ada beberapa hari sebelum Istana Chunyang membuka gerbangnya untuk merekrut murid, namun kota di kaki gunung sudah penuh dengan orang yang datang untuk mencoba peruntungan. Semula hanya ada beberapa ratus orang di kota ini, namun tiba-tiba lebih dari 2.000 anak muda beserta keluarganya berdatangan. Hampir semua tempat yang bisa ditinggali di kota itu ramai. Situasi seperti ini terjadi setiap tahun, dan orang-orang di kota tidak terkejut. Mereka bahkan menganggap ini sebagai cara untuk mendapatkan uang tambahan. Setiap keluarga memiliki kamar untuk disewa. Mengenai keamanan, tidak ada yang peduli. Istana Chunyang hendak merekrut murid. Siapa yang berani mengambil risiko kemarahan para dewa Istana Chunyang dan melakukan kejahatan di sini? Selama hari-hari terburu-buru dan menunggu, Yang Chen tidak melatih keterampilan lain kecuali seni rahasia 3 kemurnian. Kekuatan spiritual dalam tubuhnya telah ditekan seminimal mungkin oleh seni rahasia terbalik 5 elemen, dan itu juga sangat murni. Dengan cara ini, murid luar biasa yang merekrut murid luar tidak akan menemukan kekuatan spiritual dalam diri Yang Chen, dan Yang Chen tidak akan memiliki reputasi membawa keterampilan ke sekte tersebut. Di luar dugaan semua orang, gerbang gunung di kaki Gunung Meiqing akhirnya dibuka. Sederet murid berseragam muncul satu demi satu, mengelilingi area persegi kecil di dalam gerbang gunung. Tes masuk sederhana diadakan di area ini. Setelah beberapa saat, 6 pemuda, 3 pria dan 3 wanita, berjalan keluar dari gerbang gunung dan berbaris di kedua sisi. Mereka mulai membiarkan orang-orang muda yang menunggu memasuki area itu satu persatu untuk menguji akar spiritual mereka guna memutuskan apakah akan diterima sebagai murid luar. Yang Chen berada di tengah, menunggu orang di depannya memasuki gerbang gunung satu persatu. Dibandingkan dengan ekspresi penuh harap di wajah anak-anak muda di sekitarnya, Yang Chen tampak jauh lebih tenang, tanpa rasa cemas atau harapan tertentu. Satu demi satu, generasi muda mengalami kemajuan dan menguji akar spiritual mereka. Jika cocok, mereka akan melaporkan nama mereka dan untuk sementara diterima sebagai murid luar Istana Chunyang. Mereka yang tidak memiliki akar spiritual akan keluar dari sisi lain. Ada lusinan murid luar yang menyambut mereka. Tim yang beranggotakan lebih dari 2.000 orang itu tertib dan tidak semrawut sama sekali. Akhirnya giliran Yang Chen. Yang Chen menarik napas dalam-dalam dan tiba-tiba merasa sedikit gugup. Lalu dia segera menggelengkan kepalanya. Dia bahkan pernah mengalami 3 bencana dan 9 kesengsaraan. Sungguh memalukan jika merasa gugup saat menghadapi ujian akar spiritual yang kecil. Menekan kegugupannya, Yang Chen dengan tenang memasuki area itu. Di bawah pengaturan murid batin, dia menekankan tangannya pada formasi untuk menguji akar spiritual. Setelah beberapa tarikan napas, formasi mulai menunjukkan warna merah menyala, dan di saat yang sama, sejumlah muncul. Murid yang bertanggung jawab atas formasi itu meliriknya dan membaca dengan lantang, akar spiritual api, 71. Begitu suara itu keluar, beberapa orang langsung mulai berbicara. Akar spiritual api 71, kualifikasi bagus. Ada satu lagi. Siapa namamu? Di antara bisikan itu, seorang kakak laki-laki yang akrab dengan Yang Chen di kehidupan sebelumnya menatapnya dan bertanya dengan keras. Saya Yang Chen. Yang Chen buru-buru berkata. Akhirnya, dengan pengalamannya yang kaya, dia menekan kata, kakak senior, yang dia ucapkan. Yang Chen, kakak laki-laki yang dikenalnya menyebut nama Yang Chen, dan tiba-tiba wajahnya menjadi sedikit aneh. Dia menundukkan kepalanya dan mengeluarkan jimat giok dari tubuhnya. Setelah memeriksanya dengan Divine Sense-nya, dia tiba-tiba bertanya dengan heran, kamu adalah seorang Algojo. Yang Chen tercengang. Kapan dia menjadi begitu terkenal sehingga bahkan murid junior Istana Chunyang pun tahu bahwa dia adalah seorang Algojo. Meski terkejut, Yang Chen tetap mengangguk. Iya. Bagi Yang Chen, ini bukanlah identitas yang memalukan. Yang Chen tidak berpikir untuk menyangkalnya sama sekali. Beberapa bulan lalu, kamu membunuh ribuan orang.
Kakak senior bertanya lagi. Pertanyaan ini langsung menimbulkan ledakan seru dari murid-murid lainnya. Ya, karena pihak lain sudah mengetahui bahwa dia adalah seorang algojo, dia juga harus mengetahui apa yang telah dia lakukan selama menjadi algojo. Yang Chen masih mengangguk dan mengakuinya. Namun, sudah ada keraguan yang lebih besar di hatinya. Siapa yang mengincarnya? Mungkinkah tuan dari orang yang terbunuh di Gunung Xiangyang? Anda adalah seorang algojo yang telah membunuh banyak orang, dan Anda berani berbicara omong kosong tentang kultivasi. Apakah Anda tidak takut dengan hukuman surga? Tiba-tiba terdengar teriakan keras dari samping, dan nadanya sangat kasar. Episode 29. Apakah seorang algojo akan dihukum oleh surga karena membunuh orang? Yang Chen memandang pria yang tampak jengkel itu dan menjawab dengan lemah. Yang Chen mengenali orang ini. Namanya Sun Haijing, murid Istana Bulan Terang di Istana Chunyang. Dalam kehidupan sebelumnya, Istana Bulan Cerah dan Istana Matahari Sengit, tempat Yang Chen berada, selalu bertarung dalam kegelapan, dan Tuan Yang Chen adalah penguasa Istana Matahari Sengit. Yang Chen memiliki akar spiritual api. Jika dia bergabung dengan Istana Chunyang, dia pasti akan bergabung dengan Istana Matahari Sengit. Wajar jika Sun Haijing melompat keluar dan mengkritiknya. Tapi Yang Chen merasa aneh. Kapan dia menjadi begitu terkenal sehingga bahkan Istana Chunyang, yang hanya merupakan sekte kelas 3 di dunia budidaya, mengetahui nama dan identitasnya. Membunuh adalah membunuh. Apakah penting siapa aku? Sun Haijing menatap wajah polos Yang Chen dan mendengus dingin. Terlebih lagi, kamu telah membunuh begitu banyak orang. Istana Chunyang tidak akan menerima iblis sepertimu. Saya ingat di Istana Chunyang, ada aturan sekte. Anda tidak diperbolehkan membunuh sesama murid. Jika tidak, Anda akan segera dihukum berat. Yang Chen menghadap Sun Haijing dan tersenyum tipis, tetapi tampaknya para murid Balai Penegakan Hukum selalu melakukan hal-hal yang merugikan murid sekte yang sama. Menurut aturan sekte tersebut, haruskah mereka dihukum berat? Konyol, Sun Haijing sangat marah. Para murid Balai Penegakan Hukum berada di bawah perintah pemimpin sekte untuk menghukum para murid yang melakukan kesalahan. Bagaimana itu bisa dianggap membunuh sesama muridmu? Anda adalah seorang algojo. Saat dia mengatakan ini, Sun Haijing tiba-tiba menyadari paradoks dalam kata-katanya. Kata, algojo, semakin pelan, dan lambat laun, suaranya tidak terdengar. Saya seorang algojo. Tentu saja, saya bersalah atas kejahatan paling keji. Saya menemukan seseorang untuk memenggal kepalanya di jalan ketika saya tidak ada pekerjaan. Itu tidak bisa dimaafkan, bukan? Yang Chen tersenyum dan melanjutkan kata-kata Sun Haijing. Kemudian dia bertanya sambil tersenyum, tahukah kamu untuk apa pemerintah itu? Juga, apa gunanya tempat eksekusi? Petik 2. Algojo adalah orang yang dipilih oleh Istana Kekaisaran untuk melaksanakan hukuman mati. Betapapun lemahnya negara, algojo tetaplah wakil pemerintah. Faktanya, Balai Penegakan Hukum Istana Chunyang belum tentu memiliki algojo yang dapat dibenarkan. Jika Sun Haijing ingin mempersulit Yang Chen dalam hal ini, dia hanya akan meminta masalah. Tapi kamu telah membunuh terlalu banyak orang. Pada akhirnya, itu bertentangan dengan keharmonisan dunia. Sun Haijing tidak bisa menang melawan Yang Chen dalam aspek ini. Kebenaran ada di sana, dan tidak ada gunanya berdalih. Dia hanya bisa menemukan cara lain untuk menyelesaikan masalah ini dengan membunuh terlalu banyak orang. Ada terlalu banyak murid yang melakukan kesalahan. Murid Balai Penegakan Hukum telah bekerja keras untuk memenuhi tugasnya. Mungkinkah mereka telah merugikan terlalu banyak rekan muridnya dan merusak keharmonisan dunia? Yang Chen masih menggunakan kata, murid Balai Penegakan Hukum, untuk menjawab. Tidak peduli seberapa kuatnya Sun Haijing, tidak peduli seberapa besar dukungannya, dia tidak akan berani mengatakan tidak kepada murid-murid Balai Penegakan Hukum, apalagi menyangkal metode mereka dan memfitnah tugas mereka. Namun, Yang Chen bersikeras bahwa tugasnya sebagai algojo sama dengan tugas para murid Balai Penegakan Hukum. Apakah seorang murid melakukan kesalahan atau tidak, itu semua terserah pada kepala dan tetua Balai Penegakan Hukum untuk memutuskan. Bukan, Sun Haijing hanya mengucapkan beberapa patah kata, dan segera menemukan kesalahannya sendiri. Dia buru-buru berhenti, jangan sampai dia mengatakan lebih banyak kesalahan. Apakah narapidana harus dipenggal atau tidak? Tentu saja, itu juga diputuskan oleh pemerintah. Mungkinkah saudara Dao berpikir bahwa saya, seorang algojo kecil, harus bertanggung jawab? Yang Chen memandang Sun Haijing dengan ekspresi berlebihan, seolah menertawakan ketidaktahuannya. Kali ini, Sun Haijing mengalihkan topik pembicaraan ke kepala dan tetua Balai Penegakan Hukum, yang membuatnya semakin malu. Sebelum dia melanjutkan, Yang Chen sudah berkata dengan lantang, selama kamu telah membunuh orang, kamu tidak pantas berbicara tentang pengembangan keabadian. Saya tidak tahu apakah rekan-rekan tahu yang hadir telah membunuh orang, tetapi saya tahu bahwa kepala Istana Chunyang juga telah membunuh orang. Apakah menurut Anda kepala Balai Penegakan Hukum juga tidak layak? Petik 2. Ini adalah tuduhan yang lebih besar lagi. Sun Haijing tidak berani mengomentari kelebihan dan kekurangan kepala tersebut. Jika kamu tidak menghormati kepala Balai Penegakan Hukum, Istana Chunyang tidak akan pernah menginginkan murid sepertimu. Sun Haijing akhirnya menemukan alasan untuk berpegang teguh, dan buru-buru mengumumkan dengan keras. Sebelum yang lain sempat berbicara, Sun Haijing sudah menyampaikan kata-katanya di sini, dan sepertinya kata-kata itu tidak memiliki ruang untuk akomodasi. Seorang murid di sebelahnya, yang juga bertanggung jawab untuk menguji akar spiritual, sedikit tidak puas.
Dia mengerutkan kening dan mengingatkan, saudara muda Sun, bukan keputusanmu untuk menerimanya atau tidak, kan? Selain itu, saya tidak mendengar dia mengatakan sesuatu yang tidak sopan kepada kepala Balai Penegakan Hukum. Petik 2. Sun Haijing tidak berani bersikap kasar kepada kakak laki-lakinya untuk saat ini. Dia hanya bisa menoleh ke kakak laki-lakinya dan menjelaskan sambil tersenyum, kakak senior, aku hanya takut dia akan jatuh ke jalan iblis dan merusak reputasi Istana Cunyang. Terjatuh ke jalan iblis, selama seseorang adalah seorang kultivator, siapapun bisa melakukannya. Apakah saudara muda Sun masih ingin mengeluarkan kita semua dari sekte tersebut? Kakak senior yang berbicara sangat tidak puas dengan sikap Sun Haijing. Begitu banyak kakak senior yang duduk di sini dan tidak mengatakan apapun, tetapi Sun Haijing terus mengobrol. Selain itu, dia melampaui wewenangnya untuk mengambil keputusan. Jelas bahwa dia tidak menaruh perhatian pada semua orang. Nada suaranya langsung menjadi tajam. Ini, kakak, bukankah dia banyak membunuh? Sun Haijing tertegun, dan menjelaskan dengan senyum canggung, saya juga takut terjadi kesalahan. Saudara muda Sun, karena kamu juga seorang kultivator, mengapa kamu begitu peduli pada manusia? Kakak senior itu mencibir, memandang Sun Haijing, dan tiba-tiba bertanya, manusia kecil, bagaimana kamu tahu identitasnya sebagai Algojo? Jangan beritahu kami bahwa Divine Sense Anda lebih kuat daripada beberapa kakak senior yang hadir, dan Anda sebenarnya dapat menemukan sesuatu yang belum mereka temukan. Petik 2. Sun Haijing tercengang lagi. Tampaknya jika dia tidak bisa menjelaskannya dengan jelas kali ini, dia akan menyinggung banyak saudara senior dan junior. Ia hanya bisa merendahkan suaranya dan berkata sambil tersenyum, ini adalah pesan dari paman bela diri Li dari Taitianmen. Ia berkata sebaiknya kita tidak menerima Algojo ini. Ternyata di mata saudara Tao Sun, apakah Istana Cunyang menerima murid atau tidak ditentukan oleh paman bela diri Li dari Taitianmen. Murid yang menanyai Sun Haijing ragu-ragu, dan Yang Chen sudah berkata dengan keras sambil tersenyum, bolehkah saya berani bertanya, apakah saudara Tao Li ini adalah pemimpin tertinggi Istana Cunyang? Atau apakah dia seorang tetua terkenal di dunia kultivasi? Hanya satu kata darinya yang bisa dipatuhi oleh semua orang di Istana Cunyang sebagai dekrit kekaisaran. Petik 2. Kata-kata Yang Chen langsung mengenai kelemahan Sun Haijing. Bahkan di kehidupan sebelumnya, ketika Yang Chen tidak berselisih dengan Yang Lan, banyak orang di Istana Cunyang juga sangat tidak puas dengan kesombongan para Taitianmen. Kata-katanya secara langsung membangkitkan emosi semua murid yang tidak puas dengan orang-orang Taitian. Yang Chen, kan, murid yang baru saja menyangkal Sun Haijing langsung menoleh ke Yang Chen, karena kamu memiliki akar spiritual api, maka Istana Cunyang akan menerimamu sebagai murid. Tunggu, Yang Chen diam-diam bahagia di dalam hatinya, dan tiba-tiba terdengar teriakan. Episode 30. Saat suara itu terdengar, semua orang menoleh ke arah suara itu. Meskipun Yang Chen menganggap suara itu familiar, sudah terlalu lama baginya untuk mengingat siapa orang itu. Namun, siapapun yang berani menghentikannya untuk bergabung dengan Istana Cunyang dan menjadi murid gurunya saat ini adalah musuh Yang Chen. Yang Chen tidak peduli meskipun itu adalah kaisar. Suara itu terdengar sebelum orang itu datang. Semua orang sepertinya pernah mendengar suara di samping telinga mereka. Suaranya keras dan jelas, tapi tidak ada yang merasa memekakkan telinga. Kecuali Yang Chen, semua orang merasa bahwa orang yang berbicara adalah kenalan dekat mereka, yang membuat mereka merasa senang. Tak lama kemudian, orang itu muncul dengan anggun. Tidak ada yang tahu dari mana asalnya. Dia sepertinya berdiri di sana begitu dia muncul. Seolah-olah dia sedang menginjak awan keberuntungan saat dia perlahan turun ke tanah. Hampir semua murid Istana Cunyang yang hadir membungkuk padanya dan memanggilnya paman bela diri. Hanya Sun Haijing yang memanggilnya tuan. Kata-kata Sun Haijing membuat Yang Chen mengingat kembali identitas orang tersebut. Orang ini adalah Chu Heng, diaken dari Bright Moon Hall. Dia sekarang adalah murid sekte dalam yang berada pada tahap yayasan pendirian. Chu Heng memandang Yang Chen dan tiba-tiba bertanya, kamu dulunya adalah seorang Algojo yang membunuh tanpa pandang bulu. Itu benar, Yang Chen tidak perlu menyembunyikannya, jadi dia mengangguk. Meskipun perkataan Sun Haijing salah, itu juga demi sekte. Kamu tidak boleh memfitnah dia seperti ini. Begitu Chu Heng muncul, auranya telah menaklukkan semua murid. Dia satu-satunya yang hadir yang berbicara. Tidak ada yang berani mengeluarkan suara lain. Setiap tahun, mereka yang bertanggung jawab untuk merekrut murid baru semuanya adalah murid sekte luar yang setidaknya berada di tingkat ketiga pemurnian Qi. Mereka yang ingin masuk sekte dalam harus berada pada tahap pendirian yayasan. Di antara semua murid yang hadir, hanya Chu Heng yang memiliki senioritas tertinggi, jadi tidak ada yang berani membantah perkataannya. Yang Chen ingin mengatakan sesuatu, tapi dia menahan diri dan menunggu untuk melihat apa yang akan dikatakan Chu Heng selanjutnya. Jika dia benar-benar berani menghentikan Yang Chen bergabung dengan Istana Cunyang, Yang Chen tidak peduli menyinggung sesama murid yang sudah berselisih dengan Istana Fiarxiang. Saya telah membunuh terlalu banyak orang, dan ada banyak iblis dalam diri saya yang berkultivasi. Tetapi karena Anda memiliki akar spiritual, Istana Cunyang akan tetap menerima Anda sebagai murid persiapan. Chu Heng menegaskan keputusan untuk membiarkan Yang Chen menjadi murid Istana Cunyang segera setelah dia berbicara. Yang Chen merasa lega dan tidak berkata apa-apa lagi. Selama dia bergabung dengan Istana Cunyang, Yang Chen tidak peduli dengan hal lain. Jelas sekali bahwa Chu Heng membela Sun Haijing.
Sun Haijing pasti diam-diam memberitahu tuannya ketika dia melihat situasinya tidak baik. Namun, karena dia mengizinkan Yang Chen untuk bergabung, Yang Chen untuk sementara dapat mengabaikan provokasi Sun Haijing. Untuk mengasah pikiranmu, melenyapkan roh jahat, dan meredakan permusuhan dalam membunuh orang, bergabunglah dengan Istana Cunyang. Dalam 10 tahun, kamu akan menjadi pelayan, dan kamu tidak diperbolehkan mempraktikkan metode kultivasi apapun. Chu Heng membuka mulutnya lagi, tapi itu adalah pidato lain. Kelihatannya benar, namun nyatanya, hal itu telah menunda budidaya Yang Chen selama 10 tahun. Tidak dapat dikatakan bahwa itu tidak kejam. Para murid menjadi gempar, seorang pelayan selama 10 tahun. Bukankah sudah terlambat? Chu Heng tampaknya adil, tetapi kenyataannya, dia selalu menyukai Sun Haijing. Namun, murid sekte luar tidak bisa berdebat dengan Chu Heng, murid sekte dalam. Mereka hanya bisa memandangnya dengan marah, dan orang-orang pintar mulai diam-diam memberitahu tuan mereka untuk datang dan menyelesaikan masalah. Seorang pelayan selama 10 tahun. Yang Chen mencibir dan hendak membantah, tapi Chu Heng berkata, ini demi kebaikanmu sendiri. Jangan bersyukur, Anda telah membunuh begitu banyak orang, dan ada terlalu banyak permusuhan dalam budidaya Anda. Begitu roh jahat membuat masalah, konsekuensinya tidak terbayangkan. Selama Anda dapat berkonsentrasi pada kesabaran, mengumpulkan karma baik, dan mengasah karakter Anda, secara alami Anda tidak perlu khawatir tentang kultivasi Anda di masa depan. Petik 2. Senior, saudara Tao Sun itu sering melakukan sesuatu sesuai petunjuk sekte lain. Saya ingin tahu, berapa tahun yang dia habiskan untuk mengasah karakter dan pikirannya. Yang Chen bertanya sambil mencibir. Dia tidak melakukan sesuatu sesuai dengan instruksi orang Taitian. Saya memiliki pemahaman umum tentang sebab dan akibat dari masalah ini. Chu Heng tidak menunjukkan tanda-tanda kemarahan sedikit pun saat menghadapi pertanyaan Yang Chen, seolah-olah dia tidak ingin menurunkan dirinya ke level Yang Chen. Namun, dia tahu bahwa kata-kata Yang Chen seharusnya adalah apa yang juga ingin ditanyakan oleh murid sekte luar lainnya yang bertanggung jawab atas perekrutan. Tidak dapat dipungkiri bahwa dia harus menjelaskan kepada mereka. Dia hanya mengatakannya dengan memberikan nasihat kepada Yang Chen. Fakta bahwa perisi bersedia memberimu pil pemurnian fisik adalah sebuah keberuntungan besar bagimu. Begitu Chu Heng membuka mulutnya, para murid di tempat kejadian mulai berseru kaget. Perisi, itu adalah idola dari murid-murid muda yang tak terhitung jumlahnya. Yang Chen yang tampaknya biasa-biasa saja ini, secara tak terduga juga mendapat bantuan dari perisi dari Pulau Abadi Giok Hijau, sungguh membuat iri. Begitu Chu Heng membuka mulutnya, Yang Chen segera mengerti bagaimana dia akan dikenal. Agaknya, si Sanshan tidak tertarik untuk memperhatikannya. Diperkirakan di antara orang-orang yang muncul hari itu, ada beberapa pengagum si Sanshan. Melihat Yang Chen disukai oleh si Sanshan, mereka tentu saja tidak senang. Sejak Yang Chen mendapatkan pil pemurnian tubuh, jika dia beruntung, dia akan memiliki akar spiritual. Bakat muda ini tidak menginginkan pria yang mungkin diperhatikan oleh perisi di masa depan, jadi wajar jika menginformasikan berbagai sekte untuk memperhatikan Yang Chen. Sun Haijing ini, diperkirakan dia mendapat instruksi dari murid Taitianmen pada saat itu, jadi dia mempersulit segalanya, tapi dia tidak bisa berkata-kata oleh Yang Chen, jadi dia hanya bisa menggunakan Chu Heng. Namun, jika Anda berpikir bahwa dengan perawatan perisi, jalan kultivasi akan mulus, maka itu adalah kesalahan besar. Chu Heng memandang Yang Chen dan berkata dengan jujur, pengaturan saya adalah untuk memberitahu Anda bahwa berkultivasi itu tidak mudah. Hanya mereka yang memiliki ketekunan dan ketekunan yang tinggi yang dapat berhasil. Jika Anda tidak bisa lulus pelatihan 10 tahun ini, jangan salahkan saya karena kejam. Istana Cunyang Dao saya dan Anda tidak ditakdirkan, silakan bergabung dengan sekte lain. Petik 2. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang terdiam. Jelas sekali dia ingin melatihmu, dan dia adalah murid sekte dalam, jadi tidak ada yang bisa mengatakan bahwa dia salah. Bagaimanapun, Yang Chen sendiri memang seorang algojo, dan memang benar dia telah membunuh banyak orang. Ditambah dengan alasan barusan, dia takut Yang Chen akan terlena karena apresiasi perisi, dan mengasah ketekunannya. Diperkirakan jika menyangkut pemimpin sekte, pengaturannya akan seperti itu. Meskipun Yang Chen memiliki akar spiritual, dia bukanlah seorang jenius. Siapa yang akan dengan mudah menyinggung murid sekte dalam di tahap pendirian yayasan untuk murid sekte luar biasa yang belum mulai berkultivasi? Jangan salahkan aku karena tidak memberimu kesempatan. Saat Yang Chen berada dalam dilema, Chu Heng berbicara lagi, dalam 10 tahun ini, selama Anda berpikir Anda dapat menantang murid saya yang tidak berguna, Sun Haijing, Anda dapat menantangnya. Selama kamu mengalahkannya, aku akan membebaskanmu dari sisa waktu budakmu, dan kamu bisa langsung berkultivasi. Bagaimana menurutmu? Petik 2. Cek 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 cek. Subscribe channel, like dan komentar.